Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan mencoba untuk mengenalkan program kreativitas mahasiswa yang biasanya akan dilaksanakan untuk penguploadan atau pengumpulan artikel atau proposalnya itu di akhir tahun. Maka dari itu, saat ini Anda dapat mempersiapkan penulisan program kreativitas mahasiswa. Pada pengenalan program kreativitas mahasiswa, saya menggunakan pedoman di tahun 2021. Biasanya di setiap tahunnya itu akan ada pembaruan. Namun pembaruannya tidak begitu mencolok ya. Artinya kalau kita untuk belajar untuk menulis duluan dengan panduan 2021, paling tidak di tahun 2022 nanti ketika ada panduan yang baru kita bisa mengubah sedikit ya, tidak terlalu banyak mengubah. Di video ini saya mencoba untuk menjelaskan yang pertama adalah PKM riset, yang kedua adalah PKM kewirausahaan. Program kreativitas mahasiswa untuk riset ini terbagi menjadi dua, yaitu eksakta dan sosial humaniora. Untuk riset eksakta, biasanya objek riset ini menitikberatkan kepada hukum-hukum fisika, kimia, biologi. Setelah itu bisa juga kesehatan, ya. Contohnya ini kedokteran, kesehatan, farmasi, agroteknologi, ilmu dasar, matematika, dan sebagainya. Jadi ini kalau Anda di bidang ini, maka Anda termasuk di riset eksakta. Terus ada yang kedua adalah riset sosial. Ini biasanya di bidang ekonomi, sosiologi, psikologi, politik, manajemen, dan sebagainya. Jika riset humaniora, ini biasanya ilmu budaya, seni, filsafat, arti istiadat, agama, hukum, dan etika. Jadi, sesuaikan riset Anda sesuai dengan bidang ilmunya. Untuk PKM, riset, di masa pandemi ini, Anda harus menitikberatkan kepada kegiatan-kegiatan riset yang sifatnya virtual, digital, online, serta laboratorium. Biasanya riset-riset ya yang online, digital ini tidak perlu turun ke lapangan, tidak perlu berhadapan dengan masyarakat. Namun, jika Anda memang mau tidak mau ke laboratorium, Anda harus memperhatikan protokol kesehatan. Di proposal Anda harus menyampaikan bagaimana protokol kesehatannya. Unsur-unsur tersebut dapat digunakan secara kombinasi maupun tunggal. Artinya tunggal berarti tidak semuanya harus dilaksanakan. Misalnya, saya hanya online saja. Misalnya pengumpulan data menggunakan Google Form, itu boleh. Atau Anda menggunakan data sekunder juga boleh. Begitu untuk yang kesehatan. Misal secara virtual. Misalnya Anda wawancara menggunakan media-media daring, Zoom, atau Google Meet atau yang lainnya, itu boleh. Ini pertanyaan yang penting dalam proposal PKMR. Yang pertama, apakah syarat administrasi sudah dapat terpenuhi? Jadi, syarat yang pertama terpenuhi itu adalah syarat administrasi. Ini semua harus wajib terpenuhi terlebih dahulu, ya. Harus terpenuhi dulu. Kalau tidak, Anda tidak akan lolos di bagian administrasi. Yang kedua, apa sih pentingnya penelitian itu dilakukan? Yang ketiga, apakah penelitian ini belum pernah dilakukan? Anda harus membuktikan bahwa riset ini belum pernah dilakukan. Yang selanjutnya adalah apa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya yang sejenis. Selanjutnya adalah apakah variabel yang diteliti sudah diterapkan. Anda harus membuktikan ya dengan keaslian penelitian. Terus selanjutnya adalah tujuan apa yang ingin dicapai. Misalnya ini biasanya berkaitan dengan rekomendasi biasanya. Hasil akhir bentuk apa? Artikel, jurnal atau apa?
Terus rujukan, ya rujukan ini Anda harus memiliki daftar pustaka. Apakah sumber rujukannya bersifat ilmiah? Apakah Anda dari artikel, atau dari buku, ya, atau dari publikasi? Apakah jumlah rujukannya memadai? Ini harus lumayan ya, harus minimal 15 lah. Jadi atau sesuai dengan syarat panduan yang ada di proposal, yang ada di panduan. Luaran wajibnya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Ini syarat-syaratnya, peserta adalah kelompok mahasiswa aktif pendidikan S1. Yang kedua, kelompok peneliti berjumlah 3-5. Terdiri 1 ketua, 2 anggota, atau sampai 4 anggota. Nama pengusul harus lengkap ya, tidak boleh disingkat. Terus bidang kajian sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti. Kalau ketua penelitinya orang kesehatan, berarti Anda penelitian harus juga kesehatan. Yang kelima, mahasiswa pengusul dapat dari berbagai program studi, tapi ketua tadi harus sesuai bidang kajian. Yang keenam, keanggotaannya minimal 2 angkatan yang berbeda. Besarnya dana penelitian per judul itu 5 juta rupiah ya. 5 juta rupiah ini minimal, maksimal 10 juta. Artinya Anda kalau bisa dalam menghitung anggaran itu mendekati yang maksimal. Tapi Anda jangan menulis angka yang bulat. Anda tulis saja 9.980.500 rupiah. Jadi kalau bisa diubah ke angka-angka pecahan ya, artinya tidak bulat. Ini berlaku untuk semua PKM. Yang pertama, penelitian itu harus berdasarkan masalah yang dihadapi. Ya, tidak bisa tiba-tiba Anda penelitian. Oh, karena tempat saya dekat, Pak, tidak bisa. Yang kedua, pendahuluan daftar pustaka. Dari pendahuluan sampai daftar pustaka itu hanya 10 halaman. Ingat, pendahuluan sampai daftar pustaka hanya 10 halaman. Tidak boleh ada honor di proposal PKM ini. Yang keempat, tidak boleh ada konsumsi. Ya, ini sesuai panduan di 2021. Yang kelima, sewa atau beli alat jika wajib maksimal itu 1,5 juta rupiah. Yang keenam, print proposal tidak ada. Artinya karena ini di masa pandemi, maka Anda tidak perlu ngeprint proposal. Ya, tidak perlu ada anggaran untuk print proposal. Isian kelengkapan data, sampul sampai pengesahan itu dientrikan atau dimasukkan secara langsung pada Simbil Mawa. Jadi Anda tidak perlu ada lembar pengesahan, tidak perlu ada sampul. Isi utamanya dari proposal hanya daftar isi sampai lampiran saja yang diunggah ke Simbil Mawa. Selanjutnya adalah PKMK atau kewirausahaan. PKM kewirausahaan pada dasarnya itu konsepnya harus berdasarkan masalah yang dapat diselesaikan dengan kewirausahaan. Anda tidak bisa tiba-tiba langsung ingin berwirausaha, ingin berjualan tidak bisa. Contohnya, misalnya, Anda ingin menyelesaikan masalah mengenai stunting. Berarti Anda harus berpikir, stunting ini bisa saya selesaikan dengan apa? Oh, ternyata saya ingin membuat nih nugget dari labu siam. Kenapa harus nugget? Karena nugget disukai anak-anak, agar anak-anak dapat terhindari dari stunting. Jadi gitu, berpikirnya ke sana, ya. Jangan berpikir saya mau jualan, tapi Anda harus menyesuaikan pasar dan juga harus menyesuaikan masalah yang ada. Terus tidak boleh sama dengan produk yang sudah ada. Cek di Google, ada tidak? Ya. Kalau misalnya ada, berarti sudah tidak masuk dalam kriteria. Terus angkat bahan lokal, ya. Angkat bahan lokal, artinya di lokal itu dia ada apa di situ? Ada bahan apa yang bisa diangkat? Yang keempat, tujuannya harus menyelesaikan masalah, ya, misal diabetes dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak ada asal berjualan. Terus yang keenam, berdasarkan masalah permintaan pasar. Kalau di pasar itu mintanya itu adalah nugget, berarti nugget itu harus Anda angkat, ya. Yang ketujuh, semua hal yang diminta di pendahuluan latar belakang baiknya diisi. Misal, ada minta survei pasar, berarti Anda harus survei pasar dulu. Peluang, keunggulannya bagaimana. Terus selanjutnya adalah judul tidak boleh akronim. Ya, tidak boleh singkatan-singkatan, tidak boleh.
Jadi singkatan boleh tapi yang umum ya, maksimal hanya 10 halaman. Sebetulnya konsep pada PKM kewirausahaan ini adalah tetap virtual, online dan offline. Jadi jualannya ya online, ya offline tapi harus memperhatikan protokol kesehatan karena di masa pandemi. Contoh tadi yang saya katakan, kalau di pendahuluan, ini di panduan ya, di pendahuluan diminta hasil riset pasar, maka di proposal Anda harus menjelaskan bagaimana riset pasarnya, bagaimana peluangnya. Terus yang bab 2 di pendahuluan, mohon maaf di bab 2 di mana di panduan diminta untuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan, dibuat cash flow. Anda harus menampilkan ini gitu. Jadi Anda harus menulis apa yang diminta di panduan. Ya. Antara bab 1 dan bab 2 ini tidak perlu halaman baru. Jadi cukup Anda enter saja. Yang ketiga, buat tahapan flowchart-nya ya dan dijelaskan. Jadi flowchart-nya tahapan-tahapan seperti apa terus dijelaskan. Oke, selanjutnya output-nya adalah laporan kemajuan, laporan akhir, produk, dan artikel ilmiah. Jadi di akhir nanti ketika Anda mau ini ya, mau monitor dan evaluasi, Anda harus memenuhi 4 output ini. Pertanyaan penting dalam proposal. Yang pertama, apakah format dan syarat sudah terpenuhi? Jadi pasti apakah syarat terpenuhi ya. Ini harus wajib di awal. Jadi Anda harus lihat-lihat juga di panduan. Misalnya contoh Anda masalah scan ya, scan halaman pengesahan. Itu tidak boleh Anda scan lokal. Artinya Anda hanya men-scan tanda tangan saja terus Anda bagi-bagikan, tidak boleh. Jadi harus scan full satu paper, satu kertas. Apakah peluang usahanya sudah digambarkan dengan jelas? Yang ketiga, di mana kreativitas dalam kewirausahaannya? Penting kreativitas ya. Kreativitas ini penting. Apakah ada yang unik? Apa yang membedakan dengan lainnya yang sejenis? Apa keunggulannya? Jadi Anda harus angkat kreativitasnya. Yang selanjutnya adalah tujuan apa yang ingin dicapai dalam kewirausahaan ini? Tujuannya apa? Tadi menyelesaikan masalah. Ya, jadi harus menyelesaikan masalah itu. Terus selanjutnya adalah apa hasil akhir dari PKMK ini? Dalam bentuk apa? Manfaatnya apa untuk masyarakat? Dan proposal harus menggambarkan peluang dan rencana. Jadi ketika Anda menyelesaikan masalah, Anda membuat sebuah barang, dan barang itu harus tahu bahwa peluangnya ada untuk dijual. Jangan sampai ketika Anda membuat sesuatu hal, ketika dijual ke pasar, itu tidak laris, tidak laku. Ini hal yang sia-sia. Gambaran secara rencana usaha dapat diuraikan dalam bentuk cash flow. Cari di internet contoh-contoh proposal apa itu cash flow ya. Jadi amati tiru modifikasi proposal-proposal yang sudah ada. Isian kelengkapan, sampul, pengesahan dientrikan secara langsung pada Simbel Mawa. Jadi sampul dan pengesahan jangan sampai ada di proposal ya. Ini yang untuk sekarang ya, yang untuk panduan 2021. Proposal itu hanya berisi ringkasan, daftar isi, halaman inti, lampiran. Nah, ini harus tadi ya. Tadi di PKM riset sepertinya ringkasan tidak ada. Dia mulai daftar isi. Ya, ini hal yang berbeda. Makanya Anda harus jeli dalam membaca panduan. Karena hal yang pertama kali yang dilihat adalah kesesuaian administrasi. Karena gini, reviewer itu mereview banyak artikel ya di nasional sana. Kalau misalnya dia harus melihat satu persatu, itu akan menghabiskan banyak waktu. Jadi yang pertama dilihat adalah administrasinya lengkap atau tidak. Kalau nggak lengkap, langsung dibuang tanpa dilihat isinya. Walaupun isinya bagus, tapi tidak baik dalam administrasi, maka tetap tidak akan lulus. Ya. Baik, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.